Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke dalam refleksi kita bagian kelima dari doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan atau merasa diampuni adalah suatu kebutuhan. Setiap orang ingin diampuni, dimaafkan. Meskipun sulit, tapi mengampuni itu sangat menyehatkan jiwa dan raga. Karena sulit dalam mengampuni, maka kadang-kadang orang lebih memilih untuk menghindar, menjauhi, dan membiarkan diri hidup dalam konflik dan permusuhan atau dalam suasana batin yang negatif itu. Karena terasa lebih nyaman dengan pilihan seperti itu. Tetapi di sisi lain, tidak mengampuni atau menyimpan marah, dendam, dan segala perasaan negatif dan segala-gala yang mengganggu batin kita adalah juga racun bagi tubuh, baik fisik maupun jiwa. Yesus juga menyadari kesulitan dalam memberi maaf kepada sesama. Ia lalu memberi contoh dalam hal ini. Ia mengampuni dosa-dosa manusia. Ia berharap agar dengan pengalaman kerahiman dan pengampunannya sendiri bagi kita, kita bisa tentu dengan kekuatan dan rahmatnya mengampuni kesalahan sesama. Sehingga ia mengajarkan dalam penggalan doa ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa kata kitab suci tentang kekuatan dan manfaat rohani tentang pengampunan bagi kita? Tanpa pengampunan dari Allah, kita akan tetap berada dalam dosa sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus dalam Efesus bab 2 ayat 1. Dengan rahmat pengampunan Allah, kita hidup dalam rahmat Kristus sendiri. Kolose bab 2 ayat 13. Dan karena kita diampuni oleh Allah, maka relasi kita dengan Allah dan dengan sesama dipulihkan kembali. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Allah yang adalah Bapa kita selalu bersedia mengampuni mereka yang berseru kepadanya, mereka yang siap untuk bertobat, mereka yang menyesal, mereka yang kembali kepadanya dan memohon ampun, mereka yang siap berbalik kepadanya. Namun demikian, Yesus dalam penggalan doa ini memberi syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Syaratnya adalah memberi ampun, memaafkan sesama yang bersalah kepada kita. Syarat yang diberikan Yesus ini sederhana saja, mengampuni, tapi sulit untuk diwujud nyatakan, sulit untuk diperhatikan. Kekuatan pengampunan ini juga kita lihat di dalam pengalaman Nabi Ayub. Ayub ikhlas mengampuni ketiga temannya yang memperlakukannya secara buruk. Ia bahkan mendoakan mereka. Ayub bab 42 ayat 10. Ayub lebih melihat kekuatan rohani yang ia terima dari pengalaman pengampunan yang ia lakukan, yang ia berikan kepada temannya. Meskipun pengampunan itu bagi dia sulit, tapi ia menemukan manfaat rohani dan jasmani sangat kuat dan luar biasa dirasakan. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi secara sosial dan spiritual juga. Orang disehatkan oleh tindakan pengampunan. Sehingga orang sering katakan bahwa obat dari segala macam penyakit adalah mengampuni. Santa Teresa dari Avila berkisah soal mengampuni. Dalam bukunya Jalan Kesempurnaan, ia mengajar kepada para susternya untuk memiliki pengalaman pengampunan dari Allah agar bisa mengampuni sesama dengan ikhlas. Kita kutip beberapa penggalan tulisannya. Demikian ia katakan, guru kita yang baik ini melihat bahwa dengan roti surgawi segala sesuatu menjadi mudah bagi kita. Baiklah kita perhatikan dengan baik bahwa Yesus tidak mengatakan seperti kami akan mengampuni, tetapi seperti kami pun mengampuni. Dengan itu kita mengerti bahwa barang siapa memiliki atau memohon satu anugerah yang begitu besar dari Allah seperti yang disebutkan terakhir ini, dan barang siapa sudah menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah, seharusnya
sudah bisa mengampuni. Sehingga Yesus berkata, seperti kami pun mengampuni. Dalam Kesempurnaan bab 36 nomor 1. Dalam nomor lain Santa Teresa melanjutkan demikian. Kita harus sungguh memperhatikan dua hal dalam permohonan ini, yaitu memberikan kehendak kita kepada kehendaknya dan mengampuni orang lain. Kita dapat mengucapkan doa ini satu kali saja, namun atas cara yang sedemikian rupa sehingga Tuhan akan memperkaya kita karena Ia melihat kita bahwa kita melakukannya dengan jujur dan penuh keteguhan hati untuk melakukan apa yang kita katakan. Allah ingin kita jujur kepadanya. Kalau kita bicara jujur dan jelas, sehingga tidak mengatakan sesuatu yang lain lalu bertindak berbeda. Ia selalu memberikan lebih daripada apa yang kita minta kepadanya. Pengampunan dan memaafkan sesama itu sulit. Tidak gampang. Karena pengampunan atau memaafkan bukan sekedar menolak atau menerima atau menjauhi perasaan sakit hati, terluka, marah, kecewa, dan segala rasa dan perasaan negatif lainnya. Setiap makhluk hidup, apalagi kita manusia, dalam situasi yang seperti itu, situasi terluka, akan selalu memberikan mekanisme mempertahankan diri dari rasa sakit, mekanisme membela diri, mekanisme agar kita terlindungi, terhindari dari rasa sakit hati itu. Tetapi pengampunan atau memberi maaf adalah satu keputusan untuk melepas pergikan segala kesedihan, sakit hati, kekecewaan, atau rasa marah, dan segala perasaan negatif yang bercokol di dalam hati. Melepas pergikan itu dengan bebas agar kita bisa pergi, bisa bergerak, bisa hidup dengan juga bebas tanpa beban. Artinya kita tidak menyimpannya menjadi seperti semen yang membatu dalam hati dan mengeraskan hati kita dan bahkan membebani hidup kita sendiri. Kita bisa mendiamkan situasi atau orang lain dan berbuat seolah-olah sudah aman dan damai. Itu sebenarnya kita menyimpan satu semen, ya, campuran yang membuat hati kita bisa terlalu dibebani oleh segala perasaan negatif yang seakan-akan sudah kita lupakan. Tetapi sebenarnya tidak, dia akan bercokol terus dalam hati, bahkan bisa mengganggu kedamaian batin kita sendiri. Hidup sehat itu adalah hidup yang lepas bebas dari segala beban dan keterikatan dengan apapun, terlebih dengan segala pengalaman negatif dan apalagi menyimpan segala perasaan negatif dalam hati berkepanjangan. Kita tidak bisa hidup sehat jasmani dan rohani kalau kita tidak mampu memberi maaf kepada diri sendiri, kepada sesama, atau kepada situasi yang membuat kita terluka. Hidup bersama membutuhkan orang-orang yang sanggup memberi maaf dan menerima maaf. Keluarga yang sehat, komunitas yang sehat adalah kumpulan pribadi-pribadi yang sehat, bukan orang-orang yang hidup dengan terluka dan kepedihan masa lalu dengan menyimpan segala rasa negatif dan dibawa di dalam hati, tersimpan di dalam hati dengan rapi, melainkan mereka yang ikhlas memaafkan dengan hati lepas bebas untuk bisa menggapai masa depan yang cerah. Maka Yesus mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi setiap kali kita berdoa, doa Bapa kami, sebenarnya kita sedang meminta Tuhan untuk membuka hati kita, untuk memasukkan ke dalam hati kita kerahimannya, agar kita mampu memaafkan sesama dan mengalami kehidupan yang lepas bebas yang membuat kita sehat, jasmani dan rohani. Doa Bapa kami adalah doa yang menyehatkan jiwa dan raga kita.